Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita sehingga kita berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, di mana bulan ini tempat kita beribadah, di mana nilainya lebih daripada 1000 bulan. Barang siapa yang beribadah di bulan ini, di bulan Ramadan secara penuh dan khusyuk dan ikhlas, maka sama halnya dia beribadah 1000 bulan di bulan yang lain. Dan barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah pun akan menambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang mengingkarinya, tunggu, sesungguhnya azab Allah amat pedih. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada manusia utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan panji-panji Islam, yang telah berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, pada kesempatan ini saya menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun 2022 ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi gelar muttaqun oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya patutlah kita bergembira, karena tidak semua orang dapat bertemu dan berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Gembira dalam artian kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang pertama, jasmani disiapkan, yang kedua rohani disiapkan, bahkan kesehatan pun harus disiapkan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Apa jaminannya bagi mereka yang menyambut bulan suci Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira atas datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan api neraka menyentuh tubuhnya. Bergembira saja atas datangnya bulan suci Ramadan, Allah sudah haramkan api neraka menyentuh tubuhnya. Apalagi sampai kita mengamalkan apa yang diperintahkan dalam bulan suci Ramadan. Bergembira saja Allah sudah mengharamkan jasad kita untuk tersentuh api neraka. Oleh karena itu hadirin, mumpung Allah beri kesempatan, jangan kita sia-siakan. Kita isi bulan suci Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Kita isi bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita isi Ramadan ini dengan semata-mata untuk melatih jiwa kita agar kita dapat mengekang seluruhnya untuk taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, di bulan suci Ramadan inilah kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pemimpin sejati bagi diri kita sendiri, menjadi pemimpin sejati bagi keluarga kita, bahkan menjadi pemimpin sejati bagi umat dan bangsa kita.
Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua lulus dalam pelatihan bulan suci Ramadan ini, sehingga di luar bulan suci Ramadan tetap kita giat melaksanakan ibadah, baik ibadah yang ada kaitannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ibadah mahdho, ataupun ibadah yang ada kaitannya dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesama manusia yang disebut dengan ibadah ghairu mahdho. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, hendaknya kita memenuhi panggilan puasa ini karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan mendapatkan pahala dan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpuasa hanya sekedar kewajiban, kalau kita berpuasa karena panggilan saja, kalau kita puasa hanya karena malu, takut dilihat ketahuan orang tidak puasa, maka ini sia-sia puasa kita. Lalu kalau kita puasa tidak menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, membicarakan aib orang lain dan seterusnya, maka ini sia-sia juga puasanya. Ada suatu cerita di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua orang wanita yang sedang memuntahkan darah dan daging busuk sebanyak 2 mangkuk. Lalu hal ini dilaporkan sahabat kepada Nabi. Lalu Nabi bersabda, "Inna hataini shomata ma ahalallahu wa aftarata ma haramallah." Sesungguhnya kedua wanita itu berpuasa dengan bersaur dengan sesuatu yang dihalalkan Allah dan berbuka dengan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, apa yang dimaksud dengan bersaur dengan sesuatu yang dihalalkan Allah? Waktu sahur dia makan nasi dari rezeki yang halal, dia makan ikan juga dari rezeki yang halal. Sementara dia berbuka dengan sesuatu yang haram, yaitu membicarakan aib-aib orang lain di siang harinya. Hadirin yang berbahagia, membicarakan aib orang lain sama halnya kita memakan daging saudara kita yang sudah busuk, daging saudara kita yang sudah penuh nanah. Hadirin yang berbahagia, begitu kejinya dosanya orang-orang yang membicarakan aib orang lain. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lagwi warrafath." Bukanlah puasa itu hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, akan tetapi puasa itu meninggalkan perkataan yang sia-sia dan perbuatan yang sia-sia. Perkataan kita tinggalkan, misalnya biasa bercanda yang tidak punya makna, biasa bercanda sesuatu yang menyakiti saudara dan seterusnya. Biasa kita melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya kaitan dengan perbuatan kita. Mari pada bulan puasa ini, bila perlu di bulan-bulan yang lain pun kita tinggalkan, maka insya Allah kita akan muncul menjadi manusia-manusia muttaqin, manusia yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan." Yang pertama yang sangat dirindukan oleh surga, yang pertama pembaca Quran, yang kedua pengekang lidah, yang ketiga pemberi makan kepada orang-orang yang lapar, dan yang selanjutnya yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, mari kita berlomba-lomba melakukan 4 hal perbuatan sehingga kita dirindukan oleh surga. Yang pertama, membaca Quran. Yang kedua, menjaga lisan kita. Sebab lisan ini kalau salah kita ucapkan bisa menjadi senjata yang sangat mematikan bagi kita sendiri. Sebagaimana pepatah mengatakan,
Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung bagaimana ia menjaga lisannya. Kalau lisan ini kita gunakan untuk berkata sesuatu yang baik, maka insya Allah lisan kita membawa keselamatan bagi kita. Tapi kalau lisan kita ini mengucapkan sesuatu yang menyakiti saudara kita, maka sesungguhnya lisan kita sudah membuat kita celaka, atau bahasa Bimanya cilaka. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Kemudian yang selanjutnya yang dirindukan oleh surga, memberi makan orang yang sedang lapar. Bila perlu hadirin, kalau kita memiliki kemampuan sedikit rezeki yang diberikan Allah, setiap bulan puasa, pada saat berbuka, kita mengundang saudara-saudara kita yang ada di sekitar untuk berbuka di rumah kita dengan kita menyediakan hidangannya. Kemudian yang selanjutnya, orang yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, demikian sekedar penyampaian singkat. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih-lebih pada saat kita berada di bulan suci Ramadan ini, untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.